Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di mata kuliah promosi kesehatan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep promosi kesehatan. Mata kuliah promosi kesehatan ini akan mengantarkan Anda pada sebuah kemampuan atau kompetensi itu di mana Anda akan menjalankan suatu peran yang namanya sebagai pendidik atau penyuluh kesehatan kepada masyarakat. Jadi bagaimana meningkatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat atau pasien agar mampu berperilaku hidup sehat. Jadi inilah salah satu profil dari seorang perawat, maka mata kuliah ini akan mengantarkan Anda pada profil itu sebagai seorang penyuluh, pendidik, atau dalam istilah lain melakukan tindakan promosi kesehatan. Nah, pada prinsipnya atau sebagian besar masalah kesehatan itu muncul karena masalah perilaku. Jadi disebabkan oleh perilaku. Oleh karena itu, untuk merubah atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu diciptakan perilaku-perilaku yang cenderung atau yang mengarah kepada upaya-upaya meningkatkan dan mempertahankan kesehatan masyarakat dan merubah perilaku-perilaku yang menyimpang yang menyebabkan gangguan atau menimbulkan masalah kesehatan menjadi perilaku-perilaku yang cenderung meningkatkan atau mempertahankan kesehatan masyarakat. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang perawat memberikan informasi-informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan, memberikan motivasi dan memberikan suatu kemampuan dalam bentuk perilaku atau keterampilan sehingga masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan harapan kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, kalau kita berbicara belajar dan perilaku dengan fenomena sekarang seperti COVID ini memunculkan perilaku, sehingga sekarang ada karena masalah kesehatannya COVID, di mana penyakit COVID ini penularannya lewat kontak, lewat percikan air ludah, maka diupayakan kepada masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun kenyataannya tidak mudah untuk menciptakan perilaku itu. Oleh karena itu perlu upaya-upaya promosi kesehatan, upaya-upaya pendidikan kesehatan, sehingga masyarakat mampu dan tahu bagaimana berperilaku 3M itu. Nah, apabila perilaku 3M itu tercipta, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik. Yang sehat tetap sehat, yang sakit akan kembali pulih dan tidak menularkan kepada yang lain, dan seterusnya. Nah, namun tidak mudah menciptakan perilaku-perilaku tersebut, ya. Orang yang tahu belum tentu berperilaku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, karena ada 3 faktor, itu ada faktor tahu, mau, dan mampu. Nah, itulah tugas berat kita sebagai orang tenaga kesehatan, terutama perawat, bagaimana membentuk perilaku masyarakat itu sesuai dengan upaya-upaya kita untuk mempertahankan, meningkatkan kesehatan masyarakat. Bermacam-macam teori yang diungkapkan para ahli tentang apa-apa saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama perilaku kesehatan. Nah, faktor-faktor itulah yang perlu kita intervensi atau kita pengaruhi sehingga itu akan bisa membentuk perilaku-perilaku pada masyarakat. Namun hal itu bukanlah hal yang mudah. Ya. Namun bukan hal mudah bukan berarti kita tidak bisa. Nah, perlu ada strategi, kiat, dan seni kita untuk melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat mampu berperilaku hidup sehat.
seperti yang kita pahami bahwa membentuk perilaku itu bisa dalam perubahan perilaku yang kita harapkan pada masyarakat. Ada dua upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan tekanan atau hukuman, reinforcement, dipaksa. Tekanan itu dengan dipaksa, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, dilakukan, dipaksa dilakukan, sehingga dilakukan dalam bentuk aturan-aturan, tekanan-tekanan, seperti yang sekarang kita lihat bagaimana menciptakan masyarakat itu patuh terhadap protokol kesehatan 3M, maka dilakukan sanksi-sanksi, dilakukan razia bagi masyarakat yang tidak memakai masker, bagi masyarakat, dan diberikan sanksi bagi pelanggar-pelanggar protokol kesehatan yang menciptakan kerumunan, sehingga di sana tidak ada jarak antar individu dengan individu yang lain. Nah, dengan tekanan ini memang hasilnya akan waktu singkat itu bisa terlihat. Namun kelemahan dari perubahan perilaku karena tekanan atau dengan paksaan ini lewat sanksi apa segala macam, karena perubahannya itu tidak permanen atau tidak langgeng. Kenapa? Pada dasarnya orang berperilaku itu bukan atas kesadarannya sendiri, tapi lebih pada rasa keterpaksaan atau rasa takut. Yang kedua, perubahan perilaku itu bisa kita lakukan dengan cara mengedukasi, ya, dengan edukasi, dengan pertukaran yang persuasif, dengan himbauan, ajakan, dengan memberikan penyadaran, pengetahuan, memberikan kemampuan dia untuk bagaimana dia bisa berperilaku sesuai yang kita harapkan. Nah, ini memang butuh waktu, butuh kemampuan, butuh kesabaran, karena hal itu tidak juga mudah untuk melakukannya. Namun demikian, apabila terjadi perubahan akibat pendekatan kita yang edukatif, maka perubahan itu akan langgeng atau permanen. Kenapa? Karena dia muncul karena kemampuan, kemauan, dan pengetahuannya sendiri. Jadi ada kesadaran dia melakukannya. Jadi faktor internalnya yang melakukan, bukan faktor eksternalnya. Sehingga perilaku itu dia akan terus pertahankan atas kesadarannya sendiri. Nah, tentu yang kita harapkan dan lebih sesuai dengan peran kita sebagai tenaga perawat, tentu kita upaya yang dominan kita lakukan adalah upaya edukasi. Jadi kita melakukan edukasi kepada masyarakat atau kepada pasien sehingga dia mampu berperilaku. Nah, pada prinsipnya mata kuliah promosi kesehatan ini selalu berorientasi bagaimana kita menciptakan perilaku-perilaku masyarakat, individu, kelompok yang sesuai, yang kondusif dengan kesehatannya. Jadi maka yang sehat supaya tetap sehat, yang sakit bagaimana cepat kembali sembuh ke sedia kala, atau yang sudah sakit menimbulkan gejala sisa itu bisa minimal dan atau tidak ada sama sekali gejala-gejala sisa. Nah, itu kan dibutuhkan perilaku yang sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai tenaga kesehatan, dan tidak mudah juga bagaimana mengimbau, mengajak masyarakat itu. Oleh karena itu mata kuliah ini menuntun Anda untuk memahami bagaimana upaya-upaya kita sebagai tenaga kesehatan atau perawat melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, silakan Anda mempelajari referensi-referensi lain atau sumber-sumber lain dan berkaitan dengan bagaimana perilaku kesehatan itu bisa diciptakan dan faktor-faktor apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaharui atau kita intervensi sehingga masyarakat itu mampu berperilaku hidup sehat. Saya rasa itu pengantar singkat untuk perkuliahan kita pada hari ini. Silakan Anda mempelajari referensi-referensi lain dan sumber-sumber yang telah dibagikan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.